Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini yaitu dengan membahas pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Jadi, mereview kembali terkait apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya yaitu kita membahas perbedaan ekonomi makro dan mikro, kemudian pengertian dari ekonomi makro itu sendiri. Kemudian kita juga membahas terkait dengan perbedaan ekonomi makro Islam dan makro konvensional. Kemudian kita juga ada membahas terkait dengan variabel atau permasalahan apa aja sih yang ada di dalam makroekonomi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu variabel utama dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional. Nah, ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pendapatan nasional, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga manfaat perhitungan pendapatan nasional, dan yang keempat adalah pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Nah, lanjut saja. Jadi apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Jadi di sini diartikan bahwa pendapatan nasional ini merupakan sebuah nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian selama periode tertentu yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi antar berbagai komponen pelaku ekonomi. Jadi yang dimaksud jenis barang di sini adalah semua jenis barang legal yang masuk dalam pasar atau ditransaksikan di dalam pasar. Sedangkan barang-barang ilegal seperti barang selundupan, itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Begitu juga jika ada produksi dan konsumsi barang atau jasa dalam sebuah rumah tangga, misalnya nih selama pandemi ini kan lagi banyak orang yang hobi untuk bercocok tanam di rumah ya. Tentu hasil cocok tanamnya itu misalnya adalah sayuran dan buahan, kemudian dikonsumsi sendiri, itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa barang di sini yang diperhitungkan dalam pendapatan nasional adalah suatu barang yang tampak secara fisik atau tangible goods. Sedangkan untuk jasa itu adalah sesuatu yang tidak tampak, ya seperti profesi. Jadi dari hasil profesi, misalnya dia sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai pengusaha, tentu dia akan mendapatkan pendapatan dari profesi tersebut. Itu yang dimaksud dengan jasa di sini. Ya, jadi pendapatan nasional ini memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah negara. Mengapa? Ya karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Jadi apabila semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, tentu itu dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, kemudian ada pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Di mana pendekatan produksi ini biasa dikenal juga dengan Gross Domestic Product atau yang mungkin kalian sering dengar yaitu GDP. Di mana perhitungan GDP ini yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Nilai tambah di sini yaitu adalah harga jual dikurangi harga bahan pokok modal, di mana harga jual di sini adalah nilai output dan harga bahan pokok di sini adalah nilai input. Kemudian dalam pendekatan ini juga yang dihitung dalam pendapatan nasional itu hanyalah barang yang sudah jadi. Jadi karena dia menggunakan pendekatan produksi, ada 11 sektor produksi dalam pendekatan ini. Namun pada saat sekarang hanya ada 9 sektor produksinya. Ya, ini contoh ya bagaimana untuk menghitung nilai tambah. Jadi misalnya kita lihat di sini ada
tepung itu dijual dengan harga 53, di mana biaya produk modalnya yaitu 23, maka di sini nilai tambahnya adalah 30. Nah, nilai 30 inilah yang digunakan untuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Begitu juga dengan adonan roti, roti misalnya di sini harga jualnya 190, kemudian biaya modalnya yaitu 110, maka nilai tambahnya 80. Nah, disinilah yang dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini juga ada contoh dari BPS ya terkait dengan laporan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produk, di mana bisa dilihat di sini ada 9 sektor, kemudian perhitungan GDP-nya yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksinya. Nah, kemudian kontribusi sektor produksi terhadap GDP ini itu akan menentukan bagaimana karakteristik perekonomian suatu negara, apakah dia mengandalkan sektor primer atau sektor sekunder atau tersier. Nah, kemudian perhitungan pendapatan nasional ini juga yang akan digunakan untuk menentukan suatu negara tersebut apakah negara agraris atau negara yang industri gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran, di mana pendekatan pengeluaran di sini sering dikenal juga dengan Gross National Product atau GNP ya. Jadi GNP ini dihitung dengan menjumlahkan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, itu baik rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri, itu di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Sehingga dapat dirumuskan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan GNP, yaitu Y sama dengan C ditambah I plus G ditambah X dikurang M. Untuk keterangannya bisa dibaca ya, di mana C itu konsumsi rumah tangga, kemudian I itu adalah investasi, G itu adalah pengeluaran pemerintah, X dikurang M itu adalah nilai ekspor dikurang dengan nilai impor. Nah, kemudian ada 3 bentuk persamaan dalam pendekatan ini. Jadi yang pertama, jika dia tidak ada peranan pemerintah, maka bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan C plus investasi. Kemudian kalau dia ada peran pemerintah, maka plus G, dan jika dia dalam bentuk perekonomian terbuka, maka ada variabelnya, yaitu nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Nah, ini merupakan contoh perhitungan pendapatan nasional dengan peran. Selanjutnya, dari beberapa pendekatan tadi, pendekatan GDP dan GNP, lalu kita muncul pertanyaan apakah ada perbedaan antara GDP dengan GNP itu? Mereview kembali ya terkait dengan pengertian GDP tadi ialah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, dalam perhitungannya di sini juga termasuk hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Jadi konsep pendapatan nasional GDP di sini basisnya adalah wilayah suatu negara. Nah, meskipun pelaku ekonomi berkewarganegaraan suatu negara, tetapi dia itu tidak dihitung dalam GDP kalau dia tinggal di luar wilayah negara tersebut. Misalnya sebagai contoh seperti ini, warga negara Indonesia itu bekerja di Jepang misalnya, maka itu dimasukkan dalam perhitungan GDP negara Jepang karena kegiatannya ada di Jepang. Begitu juga
jika ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dalam sebuah proyek pembangunan jalan tol misalnya, maka itu dimasukkan ke dalam perhitungan GDP Indonesia. Jadi, GDP ini basisnya adalah wilayah. Sedangkan kalau GNP itu adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi berbeda ya dengan konsep pendapatan nasional yang GDP. Kalau GNP ini basisnya yaitu perhitungannya adalah kewarganegaraan. Jadi meskipun, warga negara Indonesia tinggal di luar negeri, tetapi, kontribusi ekonominya itu dihitung dalam pendapatan nasional, Indonesia tetap gitu. Itu perbedaan antara GDP dengan GNP. Nah, dari perbedaan GDP dan GNP ini, bisa timbul 3 kondisi ekonomi. Yang pertama, jika GDP ini lebih besar dari GNP, ini menunjukkan bahwa, penghasilan penduduk suatu negara, yang bekerja di luar negeri itu lebih sedikit dibandingkan dengan penghasilan orang asing yang ada di negara itu. Sedangkan kalau GDP itu lebih kecil daripada GNP, berarti penghasilan penduduk, suatu negara yang bekerja di luar negeri itu lebih besar dibandingkan dengan penghasilan orang asing yang ada di negara itu. Terus yang ketiga, apabila GDP sama dengan GNP, berarti, penghasilan penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri itu sama besarnya dengan jika dibandingkan, penghasilan orang asing yang ada di negara itu. Paham ya sampai di sini terkait dengan perbedaan GDP dan GNP? Selanjutnya masuk ke pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Jadi pengertian dari pendekatan pendapatan di sini yaitu, menjumlahkan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi itu di suatu negara dalam 1 tahun, di mana rumusnya jadi didapatkan Y sama dengan W ditambah, I ditambah R ditambah P. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian, hasil perhitungan pendekatan ini sering juga disebut dengan pendapatan nasional atau, national income. Nah, kemudian dari 3 pendapatan tersebut, Indonesia ini menggunakan pendekatan yang mana? Nah, saat ini Indonesia itu menggunakan, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran. Selain itu juga, sebenarnya secara teoritis dari ketiga metode perhitungan pendapatan nasional tersebut, itu menghasilkan nilai yang sama karena ada dalam satu diagram aliran, melingkar perekonomian yang sudah kita bahas pada minggu kemarin ya. Jadi bisa dilihat tadi bahwa dari tabel pendekatan pengeluaran, ini PDB-nya pada tahun 2007 kan berjumlah, 3.143,3. Nah, dengan pendekatan, produksi itu, PDB-nya juga sama. Jadi sebenarnya, dengan menggunakan metode apapun pendapatan nasional tersebut akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Selanjutnya masuk ke kemudian kita singgung sedikit terkait dengan GDP real dan GDP nominal. Jadi, dalam perhitungan pendapatan nasional itu ada 2 macam harga. Yang pertama yaitu harga konstan dan yang kedua yaitu harga berlaku. Nah, harga harga yang berlaku ini dikenal dengan GDP nominal dan harga konstan ini dikenal dengan GDP real. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat
di slide ini. Jadi tadi ya, GDP nominal itu mengukur nilai output atau pendapatan nasional berdasarkan harga pasar yang berlaku, sedangkan kalau GDP real itu mengukur nilai output atau pendapatan nasional itu berdasarkan harga yang ditentukan atau dikenal juga dengan harga konstan. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Jadi kalau dia GDP nominal, dia kan menggunakan harga, yang berlaku ya. Jadi misalnya, jumlah produk pada tahun 2000 produk X yaitu 10, harga 100, maka dia dikalikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Begitu pada tahun 2001 harga yang berlaku 15, maka, untuk menghitung GDP nominal adalah jumlah di harga dikali dengan harga yang berlaku pada tahun 2001 yaitu senilai 300. Begitu juga dengan, perhitungan selanjutnya, sedangkan kalau GDP real di sini menggunakan, harga konstan yaitu harga, yang berlaku pada tahun dasar, di mana harga tahun dasar yaitu pada tahun 2000 maka harganya 10, maka, di sini, jumlah atau kuantitas barang itu dikalikan dengan, harga dasar atau harga dasar tahun, yang sudah ditentukan gitu. Nah, bisa dilihat ya dari perhitungan tersebut, bahwa di sini GDP nominal pada tahun 2001 dengan, GDP real pada tahun 2001 itu lebih besar dibandingkan, GDP nominal dibandingkan GDP real ya. Nah, kenaikan pada GDP nominal ini tidak, selalu dilihat sebagai prestasi perekonomian. Mengapa? Karena, itu bisa jadi disebabkan, karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dari barang dan jasa tersebut. Oleh karena itulah yang dijadikan acuan adalah GDP real. Selanjutnya, membahas terkait dengan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, jadi manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah, mengetahui dan menelaah struktur dan susunan perekonomian. Jadi di sini dengan mengetahui struktur ekonomi suatu negara, apakah, termasuk negara agraris, industri, atau jasa dengan perbandingan sumber pendapatan nasional yang terbesar. Misalnya, karena sebagian besar pendapatan nasional Indonesia ini adalah, berasal dari sektor pertanian, tentu maka Indonesia ini dikenal sebagai negara yang agraris. Ini manfaat pertama, dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang kedua yaitu membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Jadi, di sini dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui, perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun, itu dengan cara membandingkan pendapatan nasional pada tahun yang berurutan. Sedangkan, manfaat yang ketiga, yaitu membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang keempat yaitu, manfaatnya yaitu bisa merumuskan kebijakan pemerintah. Jadi, di sini itu dapat, membantu pemerintah untuk bagaimana menyusun perencanaan atau merumuskan kebijakan yang, tepat dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi, sesudah mengetahui sektor-sektor mana saja yang perlu dikembangkan, kemudian sektor-sektor mana saja yang harus dipertahankan sesuai dengan, komposisinya dalam pendapatan nasional. Selain itu juga itu bisa untuk mengetahui, tingkat kemakmuran suatu negara dengan membagi pendapatan nasionalnya dengan jumlah penduduk, yang nantinya disebut juga dengan pendapatan per kapita. Oke, kita lanjutkan terkait dengan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Jadi, kalau dalam pendekatan ekonomi konvensional kan GDP real itu yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, tetapi kalau dalam ekonomi Islam di sini terdapat penggunaan parameter falah. Apa itu falah? Jadi, di sini bisa diartikan bahwa falah itu adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen kerohanian itu masuk dalam pengertian falah ini. Jadi yang dimaksud falah dalam ekonomi Islam ini ialah kesejahteraan yang holistik dan berimbang,
Maksudnya apa? Jadi kecukupan materi yang didukung dengan terpenuhinya spiritual serta mencangkup individu dan sosial. Begitu juga kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu tidak hanya mementingkan dunia tetapi di akhirat karena manusia itu tidak hanya hidup di alam dunia tetapi juga di alam akhirat gitu. Nah, jadi eee, falah di dalam ekonomi Islam ini juga merupakan tujuan hidup ya bagi setiap muslim yang mencangkup seluruh aspek baik itu tadi sudah disebutkan spiritual, moralitas, sosial, ekonomi, budaya dan juga politik. Dan di mana akhirat itu adalah kehidupan yang diyakini bahwa ada dan itu harus nilai akhirat itu harus memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dunia. Nah, jadi eee, GDP yang tinggi itu jika dibagi dengan jumlah penduduk itu kan akan menghasilkan pendapatan per kapita, ini bukanlah satu-satunya komponen yang dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Jadi, eee selain memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan pendapatan nasional berdasarkan Islam, itu juga harus memperhatikan beberapa instrumen yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah, di mana di sini menggunakan instrumen ini bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, ini menurut Manan bahwa ekonomi Islam itu juga harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam gitu. Ini kalau pendapatan nasional berdasarkan perspektif Islam. Selanjutnya dari penjelasan sebelumnya, ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi di sini kita ketahui bahwa meskipun JNP itu dikatakan bisa mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga yang terjadi di pasar, tetapi JNP itu tidak bisa mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang tidak ditransaksikan di pasar. Nah, ini kan berarti bahwa kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuk pasar itu tidak tercatat di dalam JNP. Padahal kegiatan ini juga mempengaruhi kesejahteraan individu. Dalam ekonomi konvensional, bobot barang mewah dengan kebutuhan pokok itu adalah sama. Sedangkan kalau di dalam ekonomi Islam itu dianjurkan bahwa kebutuhan pokok itu memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan produksi barang-barang mewah gitu. Itu untuk penjelasan poin pertama. Kemudian untuk yang kedua, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Nah, ini tentu tidak mudah ya untuk mengukur secara akurat terkait dengan produksi di sektor pedesaan. Oleh karena itulah, dalam permasalahan ini itu harus segera diatasi, terutama sektor pangannya. Nah, pada sektor pedesaan inilah banyak sekali bergantung nafkah rakyat dalam jumlah yang besar, dan disinilah masalah dari distribusi pendapatan itu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jadi pendapatan nasional itu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi, seperti kemampuan menyediakan bahan pangan, pendidikan, pelayanan publik, kemudian dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, gitu. Kemudian yang untuk poin keempat, yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi, sedekah
infak, zakat, dan wakaf dalam ekonomi Islam ini memiliki peran yang sangat signifikan ya dalam kesejahteraan ekonomi. Nah, dan dalam JNP ini tidak dimasukkan transfer payment seperti ini. Nah, dalam Islam sendiri juga kegiatan ini bukan merupakan sekedar pemberian sukarela, tetapi bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan. Nah, pengukuran ini tentu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, juga ya. Jadi sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi masalah kemiskinan. Jadi itulah, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Nah, sekian untuk pembahasan materi pendapatan nasional. Selanjutnya kita lakukan diskusi melalui forum di Olu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.